ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat terakhir salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yang mana beliau ini memiliki akhlak, yakni akhlak Al-Quran, yakni Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Di kesempatan kultum kali ini, saya telah merangkum tentang memenuhi panggilan azan dari beberapa kitab para ulama ahli sunnah, yang mana memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah di masjid merupakan kewajiban bagi muslim, laisa muslimah, tapi muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang azan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adani adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma'u al-adhan fa idza qudiya al-adhan aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya at-tathwibu aqbala yahduru bainal mar'i." Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Kemudian apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali dan ia akan melintas di antara saf-saf orang yang sholat namun tidak fokus, dan ia memikirkan hawa nafsunya. Kemudian Nabi bersabda tentang keutamaan azan dan orang yang sholat di saf pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara melakukan undian, pastilah mereka akan mengundinya. Jadi shaf yang paling utama bagi kaum laki-laki adalah shaf baris pertama, yang mana shaf pertama ini jika Allah membukakan keutamaannya, maka pasti manusia akan berebut. Dan ini keutamaan bagi kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki ketika sholat yang paling utama adalah shaf pertama, dan ia memenuhi panggilan azan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi, yakni amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat itu pada waktunya. Makanya di Al-Quran, kitaban mawquta, salat itu sudah ditentukan waktunya.
Yang paling afdal, yang paling utama adalah ketika azan berkumandang, maka seorang muslim laki-laki langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian juga ada hadis yang lebih tegas lagi tentang wajibnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Adapun dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian penduduk mewakili untuk sholat berjamaah, maka yang lain telah gugur kewajibannya. Tapi di dalam mazhab yang lain, yakni mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, lebih tegas lagi bahwa laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idan yaquduni ila al-masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baitihi فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه Muslim. Dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu seseorang yang buta pernah menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang menuntunku ke masjid. Kemudian dia meminta keringanan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah. Bahkan dikisahkan bahwa jalannya orang yang buta ini ketika dalam perjalanan menuju masjid itu banyak hewan buasnya. Oleh karenanya, pertama, orang yang buta ini tidak memiliki penuntun. Yang kedua, jalannya banyak binatang-binatang yang buas, sehingga ia meminta keringanan untuk sholat di rumah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada awalnya Rasulullah memberikan keringanan kepada orang yang buta tadi. Kemudian ketika orang itu berbalik badan untuk pulang, beliau kembali bertanya, hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apakah kamu mendengar azan? Kamu dengar azan atau tidak? Maka rajulun a'ma tadi, orang yang buta tadi berkata, na'am. Qala na'am. Iya wahai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda, fa'ajib. Maka kamu harus penuhi panggilan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 653. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shalah ini adalah puncak atau tiangnya agama Islam. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Makanya ketika seorang muslim salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan dari hadis tadi menunjukkan bahwa setiap muslim yang mengaku dia muslim kemudian dia laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Adapun para wanita lebih utama sholatnya di rumah-rumah mereka berjamaah dengan anak-anak perempuannya. Adapun laki-laki sholat berjamaah di masjid, dan yang paling utama adalah sholat di dalam waktunya dan berada di saf terdepan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bayangkan ketika sholat sendiri hanya mendapatkan satu pahala, sedangkan sholat berjamaah sekali sholat mendapatkan 27 kali lipat dibanding ia sholat sendiri. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan bapak-bapak jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian saya ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terdapat kesalahan, itu dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.